Kasus campak lagi jadi ancaman serius di Indonesia. Yang bikin khawatir, kasus ini meningkat jelang musim mudik Lebaran 2026. Aman nggak sih kalau kita mudik di tengah ancaman kasus campak ini? Sebenarnya kalau ditanya seberapa serius, udah serius sekali. Karena sebenarnya campak itu kan penyakit yang udah ada vaksinnya sejak lama ya. Sejak tahun 1990-an tuh udah ada vaksinnya. Dan selama ini tuh tidak pernah semasif ini gitu kejadian sampai terjadi komplikasi sampai akhirnya meninggal gitu. Sekarang udah ada 72 dan komplikasi campak itu tuh berat ya, antara lain pneumonia atau radang paru, kemudian bisa juga diare berat, ada peradangan di otak dan juga ada komplikasi jangka panjangnya gitu. Karena campak itu sangat menular juga dibandingin COVID karena dia bisa menular ke 12 sampai 18 anak lain. Jadi ini tuh udah heboh banget menurut kami kejadian campak kali ini gitu. Data Kementerian Kesehatan mencatat 72 anak meninggal dunia akibat campak dalam periode 2025 hingga 2026. Angka ini menjadi peringatan bahwa campak bukan hanya sekedar penyakit ruam biasa. Bahkan para ahli ini menyebut campak adalah salah satu penyakit paling menular di dunia. Lalu kenapa kasus campak ini kembali meningkat? Dan seberapa berbahaya kasus dari penyakit ini? Dan apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Pertama pasti karena sistem kekebalan tubuh anak yang belum matang. Bayi, anak-anak itu kan sistem imunitasnya belum tumbuh secara sempurna. Perlu kita lengkapi dengan pemberian vaksin, pemberian nutrisi yang tepat dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kedua, karena perlindungan dari tubuhnya yang belum matang juga, anak-anak kadang-kadang tuh sering main deket-deket, kontak fisik dekat sama anak-anak seusianya, pegang-pegangan, pelukan, cium-cium. Nah, virus campak ini tuh kan menular lewat droplet dan airborne gitu ya. Dan dia bisa bertahan di udara selama 2 jam. Dua hal ini yang menjadikan anak sebagai target utama campak. Selain itu, kadang juga suka lupa cuci tangan, kucek mata, hidung, jadi virus gampang masuk. Dan juga anak usia kurang dari 9 bulan kan memang belum waktunya mendapatkan imunisasi campak ya. Jadi ini malah paling rentan terjadi penularan kepada anak-anak di usia tersebut gitu. Sepanjang tahun 2025, terdapat lebih dari 63.000 kasus suspek campak dengan lebih dari 11.000 kasus terkonfirmasi laboratorium. Sementara pada awal tahun 2026 sendiri, ribuan kasus baru kembali ditemukan di berbagai daerah. Kasus-kasus ini bahkan memicu kejadian luar biasa atau KLB di sejumlah wilayah Indonesia. Lonjakan tersebut tentunya membuat para tenaga kesehatan kembali mengingatkan masyarakat bahwa campak bisa menjadi ancaman yang sangat serius, terutama bagi anak-anak kita. Yang pertama kali bisa dilakukan sudah pasti memastikan kondisi anak dalam kondisi baik-baik saja. Kondisinya sehat dulu sebelum melakukan perjalanan mudik. Karena mudik itu kan nggak yang cuma 5-10 menit ya di dalam kendaraan, pasti lebih lama. Pastiin anak kondisinya fit, benar-benar fit. Kalau perlu konsultasi dulu ke dokter untuk melihat kondisinya udah fit belum untuk perjalanan jangka panjang. Kemudian, pastikan juga anak mendapatkan imunisasi yang lengkap sesuai dengan usianya dia, paling tidak untuk mencegah penularan. Jadi kalaupun tertular sakitnya tidak seserius itu gitu. Kemudian juga pastikan juga kondisi di kendaraan umum tersebut, misalnya kita naik kereta gitu ya, naik bis dan lain sebagainya, usahain nggak ada yang sakit. Kalaupun ada yang sakit, anak-anak bisa kita jaga, misalnya pakai masker, sering cuci tangan. Hal itu juga sangat membantu kita untuk mencegah anak-anak bisa tertular. Tentunya kondisi sekarang ini bikin kita ibu-ibu jadi galau. Satu sisi kita pengen mudik karena kangen keluarga besar. Tapi satu sisi lagi kasus campak lagi tinggi dan takut kalau anak kita terpapar virus tersebut. Ya, sebelum memutuskan mengajak anak mudik, orang tua harus memastikan dulu nih kondisi fisik anak siap untuk perjalanan jauh. Memang idealnya anak yang masih kecil, utama di bawah 1 tahun atau lagi di bawah 6 bulan, memang disarankan untuk tidak melakukan perjalanan jarak jauh ya, karena memang kondisi yang belum stabil, kemudian imunitas yang belum terjaga secara utuh gitu. Tetapi kita juga tahu sih, paham mudik itu kan event setahun sekali ya, habis lebaran habis puasa mau ketemu keluarga. Kalau memang ternyata anak-anak tersebut mau nggak mau harus ikut mudik gitu ya, nggak bisa ditunda lagi, saran yang bisa kita lakukan adalah pastikan imunisasinya lengkap sesuai usia. Yang kedua, perketat protokol kesehatan selama perjalanan. Mungkin orang tuanya pakai masker, cuci tangan, kalau bisa anaknya pakai masker yang sesuai sama usianya. Kemudian batasi interaksi juga dengan banyak orang di daerah tujuan. Misal kita
udah di kampung halaman nih, anak-anak ikut gitu, batasin interaksinya gitu, jangan mau dicium-cium, jangan mau dipegang-pegang, kalau ada yang merokok menjauh gitu, dan sebisa mungkin kita menghindari transportasi umum yang terlalu lama kalau bisa. Tetapi kalau memang tidak bisa, ya berarti cara-cara tersebutlah yang perlu kita lakukan untuk anak-anak, apalagi yang masih usia kecil, kalau misalnya harus mudik, seperti itu. Kenapa ya yang membuat campak ini menjadi perhatian besar? Tentunya salah satu alasannya karena campak ini sangat berbahaya. Dan yang paling berbahaya adalah tingkat penularannya sangat tinggi dan dapat menyebar melalui udara, terutama dari percikan batuk atau bersin orang yang terinfeksi. Satu orang penderita campak bisa menularkan virus kepada 12 hingga 18 orang lainnya. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan penyakit menular lainnya. Artinya nih, jika ada satu kasus campak di suatu lingkungan yang tidak memiliki kekebalan, penyebarannya bisa menjadi sangat cepat. Karena itu, campak sering menimbulkan wabah di sekolah, lingkungan yang padat penduduk, atau wilayah dengan cakupan imunisasi yang rendah. Campak sebenarnya dapat dicegah kok. Cara yang paling tepat adalah dengan imunisasi campak atau vaksin MR. Sayangnya, salah satu syarat imunisasi campak adalah bayi berusia 9 bulan. Kalau bayinya belum 9 bulan, apakah artinya bahaya ya untuk melakukan mudik? Kasus campak yang kembali meningkat menjadi pengingat bahwa penyakit ini tidak boleh dianggap sepele. Meskipun terlihat seperti penyakit biasa, campak dapat menyebar sangat cepat dan menimbulkan komplikasi yang mematikan. Karena itu, Okezoners, kewaspadaan dan imunisasi ini menjadi kunci utama untuk melindungi anak-anak kita dari penyakit ini. Buat yang mau mudik, tetap waspada di perjalanan, pastikan anak kita aman dari segala ancaman termasuk virus campak. Selamat mudik dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.